Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam. Apakah suara saya terdengar dengan bagus? Sangat puji Tuhan. Bagus. Oke, terima kasih. Mari kita akan membukanya di dalam doa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini Engkau sudah bangkit. Dan sungguh kami bersyukur karena Engkau bangkit. Karena itulah inti dari iman kami. Bahwa tanpa kebangkitan Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, maka iman kami akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan karena karya yang luar biasa 2000 tahun yang lalu, melalui peristiwa Paskah, di mana Engkau mempersembahkan diri-Mu sendiri di atas mezbah Tuhan, dan tabir bait Allah terbuka, dan kami memperoleh jalan keselamatan, kami memperoleh pendamaian yang datang dari Tuhan. Dan Engkau mempersembahkannya cukup satu kali saja untuk selama-lamanya demi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami kembali untuk masuk ke dalam satu memori, satu kenangan kembali, satu ingatan bahwa hal yang tidak boleh dilupakan di dalam iman kami, yaitu pengorbanan-Mu di kayu salib, yang olehnya kami beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini, berikan hikmat-Mu, pencerahan-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik dan boleh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga menjadi kekuatan yang datang dari sorga. Kekuatan spiritual kami, di mana setiap hari kami akan berjalan terus, meskipun kami tidak tahu akan hari esok, tetapi kami tahu dan kami percaya Engkau yang memegangnya. Dan karena kami memegang tangan-Mu, maka tidak akan lagi ada rasa khawatir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Sekali lagi selamat Hari Paskah. Dan kalau kebiasaan saudara-saudara kita di Ortodoks Timur, kalau setiap hari Paskah mereka mengatakan Kristus telah bangkit, dan kemudian dijawab dengan Amin, Kristus sudah bangkit. Oke. Hari ini kita akan belajar kembali Bapak dan Ibu tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 28. Jangan khawatir, ini bukan tentang amanat agung. Ya, mungkin sudah deg-degan ya Bapak dan Ibu kalau sudah mendengar amanat agung ya. Dan saya akan membacakannya kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Biarkan Alkitab Bapak dan Ibu terbuka. Nah, setelah hari Sabat menjelang, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyisingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Atau dalam bahasa lain dikatakan, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut.
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak dan Ibu, setiap kali kita memperingati Paskah, maka kita akan muncul berbagai macam perasaan yang diaduk, ya, diaduk di dalam hati kita. Yang pertama adalah kesedihan, ya. Kesedihan karena penderitaan Kristus yang luar biasa di kayu salib. Penghinaan yang dia terima, dan dia rela menerimanya itu, sehingga dia merasa sangat berat sekali, sehingga dia berkata kepada Bapa di sorga, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu menandakan betapa penderitaan yang dia harus tanggung itu sangat luar biasa. Dan penghinaan itu yang dia alami sejak dari Yerusalem menuju Bukit Golgota. Itu adalah penderitaan yang luar biasa. Dan jalan-jalan yang dilewatinya, atau Via Dolorosa itu, menjadi saksi darah Kristus yang tercurah, penderitaan, hinaan yang dia terima, dan itu semua ditanggung. Dia tanggung karena kita. Seharusnya kitalah yang menanggung semuanya itu, tetapi dia rela menggantikannya untuk kita. Bapak dan Ibu, di dalam bagian ayat ini kita melihat bahwa hari Minggu pertama itu dibuka menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu dengan para wanita. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ada juga Salome di dalam Injil yang lain. Ini menandakan satu hubungan yang erat sekali antara Yesus Kristus dengan komunitas di sekitarnya. Dan terutama ibu-ibu, ya, terutama ibu-ibu. Karena mereka menyadari persis bahwa kasih Yesus yang luar biasa itu bisa mereka rasakan dengan tanpa mereka katakan. Dan menjadi tradisi pada waktu itu adalah mereka akan merawat kembali dari jenazah Yesus, ya, jenazah Yesus. Itu adalah satu kebiasaan mereka. Dan mereka bangkit pagi-pagi. Mengapa? Karena ada kerinduan, ada keterpisahan mereka selama satu hari, ya, satu hari, karena hari Sabat mereka tidak boleh pergi kemana-mana, sehingga mereka begitu pagi hari menjelang hari baru yang terjadi, mereka langsung lari pergi ke kubur Tuhan. Kemudian yang terjadi di dalam ayat 2 dikatakan di situ adalah, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Di dalam kematian Yesus pun terjadi gempa bumi. Dan di dalam kebangkitannya pun terjadi juga gempa bumi. Bapak dan Ibu, hari ini kita melihat bahwa alam pun ikut berduka ketika Yesus disalibkan dan ketika Yesus mati. Kembali, alam juga bersorak-sorai ketika Yesus bangkit. Ya, ketika Yesus bangkit, dikatakan terjadilah gempa bumi. Ini menandakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu pun dirasakan oleh alam semesta. Itu pun dialami, bahkan batu pun bisa bergoyang, batu pun bisa bersorak karena Tuhan kita. Sehingga kepala pasukan yang mengawal kematian Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dia berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Ini menjadi satu hal yang pertanda bahwa kalau kita melihat di dalam bagian ini, alam pun ikut bersorak-sorai karena Yesus itu bangkit. Nah, di dalam ayat kelima, malaikat-malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah takut. Dua kata ini
diucapkan 2 kali di dalam bagian ini. Yang pertama oleh malaikat, dan kemudian yang kedua oleh Yesus sendiri ketika mereka berjumpa ketemu di perjalanan. Ya, oh jangan takut, Bapak dan Ibu. Kalau kita mengenang kembali tentang kelahiran Yesus Kristus, ketika malaikat turun menjumpai para gembala di padang, malaikat itu juga mengatakan hal yang sama, yaitu jangan takut. Yesus datang dibuka dengan satu pesan, jangan takut. Ya, Yesus hadir di dalam dunia dibuka dengan kata jangan takut. Dan Yesus bangkit. Ya, itu pun ditutup, atau kisah Yesus ditutup dengan kata jangan takut. Injil dibuka dengan kata jangan takut dan ditutup dengan kata jangan takut. Ya, pasal awal, pasal dan pasal akhir ditutup dengan jangan takut. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya kata ini. Karena apa? Manusia pada umumnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, perasaan yang muncul di dalam dirinya yang paling menguasai adalah jangan takut. Kata jangan takut itu terambil dari kata fobia. Bapak dan Ibu pernah mendengar ini, dan kata fobia, me phobietes, jangan takut. Ya. Karena apa? Menurut psikologi, ketakutan itu adalah karakteristik dasar dari setiap manusia. Di samping kebahagiaan, sukacita, kesedihan, kemarahan, ya itu menurut psikologi, Bapak dan Ibu. Dan salah satunya adalah ketakutan. Tetapi semua karakteristik emosional ini yang negatif itu berasal dari keberdosaan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka emosi yang negatif ini ada dalam diri manusia, yaitu ketakutan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka takut melihat Allah. Mereka berlindung ke semak-semak melihat Allah. Dan mereka menutupi bagian tubuh mereka dengan dedaunan karena mereka takut. Sekali lagi, ketakutan adalah indikasi bahwa manusia ada di dalam dosa. Karena manusia tidak diciptakan di dalam ketakutan. Maka pesan utama di dalam kehadiran Yesus ini yaitu supaya kita jangan takut. Jangan takut. Mengapa kita takut? Banyak hal yang membuat kita takut, Bapak dan Ibu, ya. Di samping itu, kita semua pasti akan takut dengan semua hal. Kita takut dengan penyakit. Kita takut dengan masa depan. Kita takut dengan ketidakpastian. Kita takut dengan segala hal. Oleh karena apa? Itu menjadi sifat keberdosaan kita. Dan ketakutan itu menjadikan hidup kita ini terbelenggu. Ya, kita terbelenggu tentang ketakutan ini, misalnya tentang ketakutan akan masa depan. Maka kita mencoba mengamankan masa depan dengan berbagai macam cara. Misalnya, kita takut mati muda, maka kita mencoba hidup sehat. Ya, baik juga hidup sehat, ya, Bapak dan Ibu, dan saya setuju dengan hidup sehat. Tetapi pemicu pendorong itu adalah ketakutan. Bahkan ketakutan itu menjadi semacam berhala bagi diri kita. Kita takut akan masa depan kita, maka kita mengisi nomor rekening kita dengan jumlah uang yang cukup banyak yang kita perkirakan dapat mengamankan kita di masa depan. Itu karena ketakutan, Bapak dan Ibu. Sehingga kita lebih suka mengumpulkan harta daripada membaginya kepada saudara-saudara yang lain. Karena ketakutan. Ya. Nah, pesan Tuhan di dalam bagian ini adalah jangan takut. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut. Perempuan itu sangat wajar kalau mereka ketakutan. Yang pertama, mereka melihat malaikat. Kemudian yang kedua,
terjadi gempa bumi. Bahkan prajurit-prajurit penjaga-penjaga itu pun gentar dan mereka ketakutan. Kita tahu bahwa prajurit adalah orang yang dilatih untuk tidak menjadi takut. Seorang prajurit adalah seorang yang secara sistematik dilatih sedemikian rupa supaya dia bisa menghilangkan rasa takut. Tetapi faktanya di dalam ayat keempat bahwa mereka pun ketakutan. Tetapi malaikat itu tidak mempedulikan mereka. Malaikat tidak mempedulikan prajurit, tapi malaikat itu mempedulikan perempuan-perempuan itu yang datang ke kubur Tuhan dengan hati yang penuh dengan kasih, dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Yesus Kristus, dan Allah memperhatikan mereka. Ini menggambarkan bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan diperhatikan oleh Allah. Orang yang mencintai Tuhan akan diperhatikan Allah. Dan kata yang diucapkan adalah jangan takut. Kalau kita melihat di dalam bagian ini bahwa jangan takut merupakan gambaran tentang iman Kristen yang sesungguhnya. Seorang Kristen yang di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki supaya tidak takut lagi. Tidak takut akan masa depan. Tidak takut akan kesehatan. Tidak takut akan kesakitan, tidak takut akan ketidakpastian. Kita tahu bahwa dalam dunia bisnis, hal yang pasti adalah ketidakpastian. Ya, hal yang pasti adalah ketidakpastian itu. Nah, Tuhan bilang jangan takut. Ya, mungkin Bapak dan Ibu yang pelayanan di desa-desa, banyak sekali yang membuat kita takut. Ancaman dari sekelilingnya, kemudian takut kegagalan di dalam pelayanan. Ketakutan bagaimana anak-anak kita bisa sekolah, bagaimana nanti besok kita mau makan apa. Firman Tuhan katakan pada pagi hari ini, jangan takut. Sepanjang kita memegang erat ya Yesus itu, maka Allah akan menjamin segala sesuatunya. Kita memang tidak tahu akan hari esok, Bapak dan Ibu. Kita sudah menabung untuk mengamankan hari esok. Tapi kemudian ternyata tabungan kita juga habis juga. Ya, kita sudah menjaga hidup sehat. Saya punya teman yang vegetarian, Bapak dan Ibu. Dia tidak pernah makan daging. Dari muda dia selalu makan sayur-sayuran. Semua dari hewan yang dia makan cuma satu, telur saja. Tetapi yang terjadi adalah pada umur 50, 58, 57 dia kena kanker usus. Wah, buat saya bagaimana? Dia mencoba mengamankan masa depan dengan gaya hidup sehat, tetapi penyakit datang juga, Bapak dan Ibu. Ya, dia mikirnya dia mencoba mengamankan berhala ketidakpastian di depan itu, tetapi kita tidak tahu akan hari esok. Ya. Kita mungkin takut miskin, Bapak dan Ibu. Ya, itu adalah ketakutan yang wajar, ketakutan yang ada di mana-mana. Orang takut miskin. Ada satu ulama atau pemuka agama lain, dia mengatakan bahwa saya bosan miskin. Sehingga dia dengan segala macam cara memanipulasi umat untuk mengumpulkan uang dan di-store kepada dia. Banyak juga pendeta-pendeta begitu, tapi ya bukan di sini. Nah, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Ya. Dan kemudian perintah berikutnya adalah untuk menceritakan. Jadi yang pertama jangan takut, dan kemudian ceritakanlah, katakanlah, pergi, ya, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya. Menurut saya ini adalah amanat agung. Jadi amanat agung yang di ayat 18 dan 12 merupakan rangkaian dari bagian ini. Persis sama, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, atau pergi dan ceritakanlah kepada orang lain tentang Yesus bangkit ini. Jadi di dalam bagian ini kita melihat bahwa jangan takut,
kemudian pergi dan ceritakan kepada orang lain tentang Yesus yang sudah bangkit, dan malaikat mengajak kepada perempuan-perempuan itu untuk melihat, dan lihatlah tempat ia berbaring. Artinya malaikat ingin membuktikan bahwa benar Yesus itu sudah bangkit. Dia tidak ada di tempat itu. Kalau kamu tidak percaya, lihat tempat ia berbaring. Kemudian ayat yang ke-7 dikatakan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit. Jadi inti cerita atau inti berita di dalam bagian ini adalah Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah berita the only one, Bapak dan Ibu, ya. Satu-satunya fakta di dalam dunia ini yang hanya dimiliki oleh Yesus, bahwa ia bangkit dari kematian. Setiap nabi manapun, raja manapun, pembesar manapun, presiden manapun, mati sudah lewat. Bahkan nabi-nabi yang dianggap suci, nabi-nabi yang dianggap mulia oleh para pengikutnya, mati. Ada kuburannya, dan dia terbaring di situ dan sudah menjadi tanah di situ. Ya. Tetapi Yesus, kuburnya kosong. Ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia sudah bangkit. Ya. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat, dan sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak dan Ibu, kemudian para murid ini lari, mereka terbirit-birit lari untuk menjumpai murid-muridnya, dan di ayat ke-9 Yesus berjumpa dengan mereka. Salam bagimu. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan assalamu alaikum. Ya, salam bagimu. Dan mereka mendekatinya, meluk kakinya, serta menyembahnya. Lihat, fisik dari Tuhan Yesus bisa dipegang, walaupun itu adalah fisik kebangkitan. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang bisa dipegang. Dikatakan di situ mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Mereka kenal betul. Mereka kenal betul si Yesus ini. Dari jauh mereka sudah melihatnya. Dan mereka langsung memeluk kakinya dan mereka menyembahnya. Mereka tahu bahwa ini adalah satu pribadi yang mereka kasihi, dan perasaan mereka hancur lebur karena dia harus disalibkan tanpa kesalahan yang berarti, mati dan kuburkan. Dan fakta yang jelas, ketika mereka datang ke kubur pagi-pagi, dia sudah bangkit. Ini berita yang harus diceritakan. Sekali lagi di dalam ayat ke-10, Yesus mengatakan jangan takut. Ya, jangan takut. Diulangi kembali. Pergi dan katakanlah. Ya, pergi dan katakanlah. Nanti di dalam ayat 18-20 juga sama, Bapak dan Ibu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah dan ajarlah mereka. Sama polanya. Pergi dan katakanlah. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang pertama di dalam hal yang harus kita setting adalah mari kita perangi ketakutan itu. Perangi ketakutan. Ketakutan akan menghambat kita di dalam segala perkara. Fobia itu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus terbebas dari rasa takut itu. Ya, memang ada rasa takut juga, tapi itu kita harus melawannya. Tidak bisa ditengking, Bapak dan Ibu. Tidak bisa ditengking itu. Ya. Karena takut itu adalah bagian dari kita. Itu adalah keberdosaan kita. Ya. Tidak ada roh takut. Ya. Dan ketika ditengking rohnya hilang, apakah kita tidak takut lagi? Ternyata tidak. Ya. Ditengking bolak-balik, ada saja ketakutan itu. Buktinya apa? Kita selalu mengamankan apa yang menjadi ketakutan itu. Ya. Kita takut sakit. Tentunya ini ketakutan yang berlebihan. Kalau hidup sehat is okay. Ya, hidup sehat is okay. Tapi ketakutan yang berlebihan karena sakit,
karena kesakitan. Ya, kemana-mana kita ingin terhindar dari segala sakit. Ya, kita mencoba mengamankan ketakutan itu, tapi kita tidak bisa. Bahkan kita ada yang sudah di booster, vaksin booster 1-2, vaksin 1-2, vaksin 3, bisa juga kena COVID. Ya, bisa juga. Dan kita mencoba untuk membungkus diri kita dengan APD, pergi kemana-mana dengan APD, khotbah pun dengan APD, ya, komunikasi dengan anak pakai APD, ya. Tetap saja bisa kena, Bapak dan Ibu. Dan yang penting adalah pertahanan spiritual kita terlebih dahulu. Janganlah kita takut tentang apa saja. Itu baru tentang penyakit, Bapak dan Ibu. Belum dengan masa depan. Masa depan. Ya, kita tahu bahwa di dalam banyak hamba-hamba Tuhan, terutama seperti saya yang di pedesaan ini, banyak takut, ya, banyak takut. Ya, kita mencoba mengamankan ketakutan itu dengan banyak hal. Ya, takut anak-anak kuliah, apa yang kita lakukan, cari beasiswa kemana-mana, cari beasiswa kemana-mana. Takut tentang masa depan, membangun gereja, takut tidak selesai, ajukan proposal kemana-mana. Sampai akhirnya banyak yang mengecam kita ini hamba-hamba Tuhan sebagai pengemis berjubah. Aduh, saya juga kadang-kadang merasa tersinggung sekali dengan istilah itu. Tetapi ya itulah kenyataannya. Dan kalau kita melihat dari sumbernya, itu adalah sumber ketakutan. Karena orang kota juga ketakutan, Bapak dan Ibu. Ya, mereka mengalami ketakutan. Mereka mengampankan masa depan mereka dan dengan jumlah rekening, dan mereka tidak mau membagi karena apa? Karena ketakutan. Karena ketakutan. Jadi kita takut mencoba mencari bantuan, mereka takut juga. Ya, kita mencari bantuan kepada orang yang takut. Jadi orang takut berlindung kepada orang takut. Nah, ini kan parah juga, Bapak dan Ibu. Ya, parah juga. Tetapi ketika kita berlindung kepada Tuhan, ketika kita memegang tangan Tuhan, ada jaminan dari Tuhan. Jangan takut. Ini perintah, Bapak dan Ibu. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Ini perintah. Kata ini adalah kata perintah. Jadi kita diperintahkan, jangan takut. Jangan takut. Itu yang pertama. Ketika kita sudah mengatasi rasa takut itu, maka kita akan bisa pergi dan bisa berkata. Jadi saya katakan, sekali lagi, hambatan utama dari penginjilan itu bukan dari faktor luar, tapi faktor dalam, ya, faktor internal, yaitu ketakutan. Ketakutan. Ya. Saya pernah mengajar di salah satu STT tentang misi, ya, dalam dunia misi. Dan di STT itu ada 2 jurusan. Jurusan teologia dan jurusan PAK. Dan saya mengajarkan kepada mereka untuk pergi dan untuk menginjili. Setelah weekend berakhir, saya panggil mereka untuk bagaimana kesan-kesan mereka ketika weekend mereka pergi dan memberitakan Injil. Ada satu mahasiswi, saya tanya, apakah kamu sudah pergi memberitakan Injil? Dia bilang, saya tidak menginjili, Pak. Loh, mengapa? Saya tanya begitu. Mohon maaf ini ya, Bapak dan Ibu, ya mohon maaf. Karena saya jurusan PAK. Jurusan PAK tidak perlu menginjili, Pak. Kami hanya mengajar saja. Bapak dan Ibu, ya, saya tahu ini sumbernya bukan dia jurusan apa, karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 itu kan tidak dikhususkan untuk mahasiswa teologi, ya, karena di situ dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan mereka itu bukan mahasiswa teologi, tetapi semua orang-orang yang semua murid-muridnya baik itu PAK maupun teologi. Tapi sumber utamanya adalah karena mereka ketakutan. Mereka takut, dan akhirnya mereka tidak mau pergi dan tidak mau bercerita. Ya, ketakutan inilah yang harus diperangi terlebih dahulu. Pagi hari ini, pesan Paskah yang
Tuhan berikan kepada kita semua adalah jangan takut. Ada satu kata di satu suku yang saya ingat. Kalau istri saya orang Toraja, saya tahulah bahasa Toraja. Ya, saya orang Jawa, ojo wedi, ya kan? Karena saya orang Banyumas, aja wedi, ya. Tapi ada satu kata yang saya terus ingat di dalam satu bahasa di namanya suku Pamona kalau tidak salah, di Tentena. Ya, di Tentena. Nee Maika. Saya masih ingat sekali karena mirip dengan nama saya, Nee Maika, ya. Jangan takut. Jangan takut, Bapak. Nee Maika. Jangan takut, ya. Jangan takut. Tentang bahasa apa saya, Pak? Oh, bahasa betul, suku saya, Pak. Oh, mantap, Pamona. mantap, Bapak. Nee Maika, Bapak. Nee Maika, Bapak, ya. Jangan takut, pergi dan ceritakanlah kepada yang lain. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas pesan kebenaran firman Tuhan ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur sekali. Hati kami melonjak karena jaminan yang diberikan kepada Tuhan tentang masa depan kami. Kami tidak perlu lagi takut akan masa depan. Kami tidak perlu takut lagi akan ketidakpastian. Karena kami tahu bahwa sepanjang kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada lagi ketakutan di dalam diri kami. Kami tidak takut lagi Tuhan akan hari esok. Kami tidak takut akan masa depan anak-anak kami. Kami tidak akan takut tentang masa depan keluarga kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan kematian pun sudah diselesaikan di dalam Tuhan. Kami tidak takut mati lagi. Karena ketika kami mati, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami akan hidup bersama Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka. Berikan mereka jaminan yang datang dari Tuhan. Terhadap keluarga mereka, anak-anak mereka, dan pelayanan mereka. Dan kami tahu bahwa Engkau menghendaki kami jangan takut. Karena Engkau sendiri Tuhan yang sudah memberikan jaminan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada pembawa, kepada host, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Eko Pradono. Kita akan masuk kepada doa syafaat kita. Ya, sekaligus doain Pak. Bu Michelle itu hari ini ujian konseling. Ibu Michelle. Ya. Ya, kita memuji Tuhan dulu, kita baru berdoa dan doa berkat. Sehabis doa berkat nanti bersiap-siap Bapak Johannes Seme menggantikan Bapak Dodi Menat yang berhalangan untuk bincang-bincang pagi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami telah merasakan hadirat-Mu melalui puji-pujian dan penyembahan pada saat pagi hari ini yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Daniel Pinto Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau semakin memberkati hamba-Mu dalam keluarga, dalam pelayanan, baik itu dalam pelayanan gereja, pengembalaan, bahkan panti asuhan, dan dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Bapa, memberkati hamba-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami telah diberkati dengan firman Tuhan, dikuatkan kembali oleh hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Eko Pradono Tuhan. Tuhan, kami diingatkan kembali siapa diri kami ini Tuhan, manusia yang berdosa, yang selalu dihantui dengan ketakutan dan ketakutan Tuhan. Kami melihat dalam firman-Mu Tuhan, sedikitnya ada 365 kali Engkau mengatakan dalam firman-Mu, jangan takut Tuhan. Menyatakan bahwa setiap hari Engkau menyertai kami Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, bahwa ketakutan itu merupakan bagian daripada hidup kami yang berdosa ini Tuhan. Tapi bagaimana kami mengalahkan ketakutan ini dengan kepercayaan kami akan kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Tuhan, kuatkan kami dimanapun kami berada saat ini, baik yang ada di kota maupun yang di desa-desa Tuhan. Tuhan, biarlah kami merasakan juga kemenangan, mengimani kemenangan, kebangkitan yang telah terjadi Tuhan 2000 tahun yang lalu Bapa. Dan kami diingatkan kembali pada hari ini Tuhan, kami merayakan kemenangan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau semakin memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Eko Pradono Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat firman-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam setiap apapun aktivitas hamba-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu Engkau urapi Bapak, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan melalui pelayanan dan pengajaran maupun pengembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Eko Pradono Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kami diberkati pada hari ini Tuhan. Kami dikuatkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pemerintah kami yang ada di negeri kami Indonesia ini Tuhan. Baik Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan juga para menteri, DPR, MPR, bahkan juga gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai ke RT RW di desa-pedesaan Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan campur tangan, memberikan hati yang takut akan Tuhan, agar semua pelaksanaan program dan pembangunan negeri kami ini dapat berjalan dengan baik. Semuanya untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan, Engkau yang telah memilih pemimpin bagi kami Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau campur tangan, melindungi, memberkati, bahkan juga menyertai pekerjaan para pemimpin dan juga para pejabat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan jauhkan juga dari segala gangguan teror, segala gangguan keamanan apapun bentuknya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau membentengi para pemimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, saat ini kami bersyukur sudah ada penurunan, bahkan juga kami melihat Tuhan gelombang pandemi yang sudah
semakin menurun Tuhan. Kiranya biarlah itu semakin juga Bapa dapat kami terbebas dari pandemi COVID-19 ataupun Omikron ini Tuhan. Engkau tolong pihak-pihak medis, pihak-pihak kesehatan, dokter, perawat, semuanya yang terlibat, pihak gugus, dimanapun berada mereka, baik di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat isolasi, Tuhan, Engkau menguatkan mereka dalam perjuangan mereka untuk merawat, bahkan untuk demi kesembuhan orang-orang yang diisolasi, orang-orang yang terpapar. Tuhan, campur tangan Bapa, terjadi kesembuhan dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Tolong bangsa dan negeri kami ini Tuhan, agar terbebas dari pandemi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh pengurus PMD, dimanapun berada Tuhan, baiknya pengurus pusat, Bapak Ketua Umum kami Tuhan, Bapak Bendahara Umum, Bapak Sekretaris Umum, Tuhanlah yang memberkati, bahkan seluruh seksi-seksi Tuhan, bahkan semua koordinator di setiap wilayah, yang sudah Tuhan dilantik pengurus yang sudah bekerja, yang sedang bekerja, bahkan yang akan tetap bekerja untuk melaksanakan program peduli misi desa ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, Engkau memberikan pengilhaman kepada seluruh pengurus Tuhan, agar semuanya dapat terlaksana untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bahkan terutama untuk mengemban amanat agung yang Kau percayakan kepada kami Tuhan, terutama kepada pengurus-pengurus PMD. Tuhan tolong Bapa, kemanapun pengurus PMD pergi melaksanakan program ini Tuhan, dimanapun melaksanakan rapat, dimanapun berkumpul Tuhan, untuk memprogram apa yang akan dilakukan, Roh Kudus-Mu campur tangan Tuhan, menolong, melindungi, dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan maupun pekerjaan seluruh anggota PMD di seluruh Indonesia dan dunia dalam mengemban amanat agung. Kiranya Tuhan tolong, ada yang melayani sebagai pengajar, ada yang melayani sebagai misionaris, ada yang melayani sebagai pelayanan sosial, penggembalaan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, sebagai firman-Mu tadi katakan Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami, ketakutan itu pasti ada. Tapi biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang telah Kau janjikan, yang akan menolong kami, yang akan menghibur kami, yang akan menguatkan kami, Engkau curahkan kepada seluruhnya hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam setiap pekerjaan pelayanan, bahkan misionaris semuanya Tuhan, bahkan kebutuhan-kebutuhan Engkau cukupkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan pembangunan untuk pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau cukupkan dalam dana yang diperlukan Tuhan. Baik itu pembangunan gedung-gedung gereja dimanapun berada, pastori, gedung-gedung sekolah minggu, panti asuhan, baik juga sedang renovasi. Engkau tolong Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau cukupkan dalam dana yang diperlukan Tuhan. Bahkan pekerjaan dapat berlanjut Tuhan. Tidak seperti yang kami dengar di beberapa wilayah terhambat karena tidak ada dana Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjadikan segala sesuatu sanggup untuk mencukupkan hamba-hamba-Mu dimanapun berada yang sedang membangun saat ini Tuhan. Tuhan tolong Bapa, kami satukan hati kami berdoa. Kiranya Engkau-lah yang membukakan pintu berkat-Mu, membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencukupkan hamba-hamba-Mu di dalam membangun apapun yang dibangun itu semuanya untuk pelayanan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan izin mendirikan gereja Tuhan, ini juga banyak terhalang di berbagai daerah Tuhan yang ekstrim terhadap pelayanan Kristen. Tuhan tolong Bapa. Engkau yang berjalan di depan hamba-hamba-Mu Tuhan, Engkau yang menjamah sebagaimana Tuhan, Engkau sanggup untuk mengubahkan hati-hati
Raja yang tidak mengenal Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kau sanggup mengubahkan hati Firaun. Kau sanggup mengubahkan semua orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya juga saat ini Engkau tidak pernah berubah. Engkau sanggup Tuhan campur tangan dan mengubahkan orang-orang yang tidak mengizinkan pendirian pelayanan ataupun gereja Tuhan. Engkau sanggup untuk menolong di dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keharmonisan keluarga, kesehatan dan perekonomian setiap anggota peduli misi desa Tuhan. Karena kami melayani dimulai dari keluarga kami sendiri Tuhan. Baru kami berangkat ke gereja Tuhan, ke masyarakat. Tuhan, tolong kami Bapa, agar setiap keluarga kami juga menjadi firman yang hidup, yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dapat menjadi teladan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak Tuhan di dalam keluarga, dapat melakukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menjadi saksi yang hidup bahwa Engkau telah mati, bangkit, naik ke surga, sehingga kami Tuhan dapat menjadi saksi yang hidup bahwa Engkau Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ini Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan menantu Ibu Hanaming. Tuhan jamah Bapak Benyamin, Bambang Tuhan. Selalu kami doakan. Yang sakit stroke Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan perkembangannya saat ini Tuhan. Tuhan Engkau jamah Bapa segala bagian tubuh yang mengalami gangguan, yang mengalami kerusakan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kami Tuhan. Ketika kami berteriak, berseru minta tolong kepada-Mu Tuhan. Tolong Bapak keluarga Ibu Hanaming ini Tuhan. Tolong menantunya Bapak. Segala pengobatan yang dilakukan baik itu terapi apapun usaha mereka Engkau berkati Tuhan. Kesembuhan dapat terjadi Tuhan. Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan Bapak Benyamin Tuhan. Benyamin Bambang, Tuhan Engkau sembuhkan Bapak. Kami tidak bisa mengatakan betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Namun waktu yang terbaiklah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Pada suatu saat yang indah Tuhan, kami percaya Bapak Benyamin Bambang akan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan istrinya juga Tuhan. Anak perempuan daripada Ibu Hanaming Tuhan. Bergumul tentang pekerjaannya Tuhan. Kiranya Engkau mari tunjukkan, Engkau bukakan pintu Bapa. Bahkan mungkin sudah ada yang dikerjakan saat ini. Engkau semakin memberkati Tuhan untuk menopang kehidupan keluarga Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga Ibu Hanaming Tuhan itu tetap setia melayani Engkau Tuhan. Juga untuk setia untuk mengikuti ibadah di peduli misi desa ini Tuhan. Amin. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan agar semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui hamba-Mu ini Tuhan Ibu Hanaming. Dalam penginjilan yang dilakukannya di Bali Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang berjalan di depan hamba-Mu dan Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga terus melanjutkan doa kami untuk pemulihan kaki cucu daripada Bapak Pendeta Yeskiel Monari yang ada di Palangkaraya Tuhan yang bernama Engkel. Tuhan, mari Engkau Bapa pulihkan Tuhan. Kami mendengar Tuhan dari kesaksian hamba-Mu ada perkembangan yang terjadi Tuhan. Pemulihan yang sedang berjalan, bahkan mereka sedang berusaha secara medis Tuhan. Mari Engkau jamah dokter dan perawat, bahkan pengobatan yang dilakukan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan untuk kesembuhan cucu daripada Bapak Yeskiel Monari ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu dapat dalam kehidupan keluarga hamba-Mu Tuhan.
kehidupan cucunya dapat berjalan dengan baik kembali karena kakinya sudah dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Yusufani di Surabaya Tuhan. Pada saat beberapa waktu yang lalu kami mendengar orang tuanya, ada beberapa keluarga yang dalam keadaan sakit penyakit Tuhan. Engkau tolong Bapa sembuhkan siapapun yang sakit di antara keluarga mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu Tuhan telah menyembuhkan mereka Bapa. Tuhan tolong Bapa. Bahkan juga Tuhan akibat daripada sakit penyakit yang selalu mereka derita ini Tuhan. Perekonomian mereka juga merosot Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang kaya, Engkau Allah yang luar biasa. Bukakanlah tingkap-tingkap langit memberkati keluarga Ibu Yusufani di Surabaya ini Tuhan. Terutama kesembuhan atau sakit penyakit, siapapun anggota keluarga mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan Ibu Jeti, yaitu anaknya Bapak O'Neil dan juga istrinya yang sudah meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan free will, kehendak bebas kepada setiap kami Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau juga menjanjikan Roh Kudus untuk mengingatkan kami tentang kebenaran, tentang keselamatan itu Tuhan. Engkau ingatkan Bapak O'Neil dan istrinya Tuhan, bahwa Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau Yesus Kristus. Ingatkan kembali Pak O'Neil dan istrinya Tuhan. Ketika mereka salah melangkah, biarlah mereka seperti anak yang hilang dapat kembali kepada Bapa di surga. Percaya kepada Engkau Yesus Kristus. Menerima Engkau kembali sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa doa kami ini Engkau dengar Tuhan. Dan Engkau sedang menjamah Bapak O'Neil dan istrinya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pergumulan Bapak Guru Rimson Hasuduan Sinaga Tuhan. Bergumul tentang Gereja Pentakosta Indonesia, GPI Grand Vista Jaya Mulia Serang, Bekasi. Agar Tuhan kiranya menolong hamba-Mu Bapa dari segala gangguan-gangguan yang membuat mereka terganggu dalam melakukan ibadah Tuhan. Dan kami mendengar sudah ada kemajuan pada saat ini Tuhan. Tapi kami sadari Tuhan si jahat tidak pernah membiarkan nama-Mu dipermuliakan. Karena itu bungkus hamba-Mu Bapak Guru Rimson Hasurungan Sinaga dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bentengi dengan para malaikat-Mu Tuhan ketika mereka beribadah Tuhan. Tuhan jamah semua seluruh masyarakat Tuhan. Agar mereka dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam ibadah mereka. Dan semua yang mengganggu juga Tuhan dapat dimenangkan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Pada awal mulanya mungkin orang tidak senang, orang membenci dan ingin menggagalkan kami melakukan ibadah. Tapi kami percaya jika Engkau sungguh-sungguh memakai hamba-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu Bapa, maka semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Dan setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, setiap pengurusan, izin mendirikan pelayanan ataupun ibadah, Tuhan, Engkau yang berjalan di depan hamba-Mu Bapak Guru Rimson Hasurungan Sinaga Tuhan, menjamah pihak-pihak yang akan dijumpai, ditemui Tuhan, agar izin ini dapat selesai Tuhan. Terima kasih Bapak. Dengarkan doa kami Tuhan, agar pergumulan hamba-Mu dapat terkabulkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan dan pengurusan IMB Gereja GKKD Bengkulu Tuhan. Tuhan tolong Bapak, tetap kami berdoa Tuhan. Ketika Engkau telah pilih hamba-Mu Tuhan, tanda-tanda akan menyertai orang percaya. Bahkan firman-Mu menyatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kau sertai hamba-Mu yang ada di GKKD Bengkulu Tuhan. Cukupkan dalam dana yang diperlukan dalam pembangunan GKKD Bengkulu Tuhan. Bahkan Injil mendirikan bangunan juga Engkau berjalan di depan hamba-Mu Tuhan. Menjamah pihak-pihak pemerintah ataupun pihak manapun masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang ditemui untuk
mendapatkan izin mendirikan bangunan ini. Tuhan, Engkau yang memilih hamba-Mu, Engkau juga yang bertanggung jawab dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau yang mengutus hamba-Mu, Engkau juga yang mengurus hamba-Mu Tuhan. Kami aminkan itu Tuhan. Engkau tolong Bapa. Kami juga berdoa untuk pembangunan GPDI Pniel Tambun Bekasi yang digepalakan hamba-Mu, Bapak Sekretaris Umum PMD, Bapak Pendeta Manaan Huta Barat Tuhan. Tuhan tolong Bapak bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Memberkati mencukupkan dalam dana yang diperlukan Tuhan. Agar pembangunan ini dapat segera selesai Tuhan. Bahkan tidak ada kekurangan satu apapun. Akan berkat-Mu melimpah, terutama pengembalaan hamba-Mu juga. Berkati agar mereka dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja di dalam melayani ke Tuhan, di dalam membangun gereja-Mu, GPDI Pniel Tambun Bekasi Tuhan. Kabulkan doa kami ini Tuhan. Kami ingin melihat Bapak Engkau menyatakan kuasa-Mu di GPDI Pniel Tambun Bekasi. Kami juga berdoa ada permohonan khusus dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Eli Patigia yang ada di Nias Tuhan, yang akan mengadakan KKR dan seminar PGPI di Nias Utara yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 13 Juni 2022. Tuhan, mereka sudah membentuk panitia dan memerlukan dana untuk memenangkan jiwa-jiwa melalui KKR dan seminar ini Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan mengurapi seluruh panitia yang bekerja melayani Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan mencukupkan dalam dana yang mereka perlukan. Bahkan keamanan, bahkan cuaca, semuanya kami doakan agar KKR dan seminar ini berjalan dengan baik Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan semakin banyak orang yang percaya dan menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang ada di Nias Utara yang tergabung dalam PGPI untuk melaksanakan KKR ini dan seminar ini Tuhan. Untuk memenangkan lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Cukupkan dalam dana yang mereka perlukan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota PMD yang pada hari ini tidak dapat hadir Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menolong, memberkati. Ada hamba-hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit juga mungkin Tuhan. Mari Engkau sembuhkan Tuhan. Yang ada dalam perjalanan Engkau lindungi. Yang ada dalam tugas pekerjaan Tuhan Engkau berkati. Engkau jagai dan semakin berkati Tuhan. Yang ada dalam pelayanan Tuhan. Terutama yang di pelosok-pelosok Tuhan. Mari Engkau memberkati. Sekali lagi kami katakan dan kami amini Tuhan. Engkau mengurus hamba-hamba-Mu yang Engkau utus. Baik yang di kota maupun yang di desa-desa, yang di pelosok-pelosok Tuhan. Kami aminkan Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Biarlah Tuhan yang tidak hadir pada saat hari ini, kami dapat bertemu esok Tuhan dalam ibadah PMD juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat berkat-Mu, puji-pujian dan penyembahan firman-Mu. Bahkan kami percaya doa-doa kami saat ini Tuhan. Ketika kami berdoa, Engkau menggerakkan tangan-Mu Tuhan. Ketika kami bersyukur, Engkau memberkati kami Tuhan. Pada saat ini Bapak, sebelum kami melanjutkan dengan acara bincang-bincang, kami satukan hati kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah Tuhan memberkati kita semua. Menyinarkan wajah-Nya atas kita. Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hidup kita, keluarga kita, pekerjaan dan pelayanan kita dimanapun kita berada saat ini. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai hidup kita sampai selama-lamanya. Mari semua kita yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Derikson. Tuhan berkati. Dilanjutkan karena Pak Dodi Menat dalam perjalanan. Silakan Pak Johannes Seme. Iya, makasih. Terima kasih, salam untuk teman-teman, selamat Paskah.
Selamat Paskah. Ya, selamat Paskah yang belum kita saling ucap-ucap. Terima kasih buat Pak Daniel, Pak Eko, dan Pak Derikson yang sudah ambil bagian di Zoom pagi. Terima kasih ya buat firman dari Pak Eko. Jangan takut. Hanya itu topiknya akan kita bahas sebentar ya. Tapi oke nih, baru ada yang baru bergabung, silahkan memperkenalkan diri. Teman yang baru pertama mungkin.